Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, semoga sehat selalu. Kuliah kita pada kesempatan kali ini kita lanjutkan, kita diskusikan mengenai persamaan konduksi panas ya, ini dari buku Heat and Mass Transfer, Fundamentals and Applications dari Yunus A. Cengel. Kita fokus pada koordinat kartesian ya, sini. Teman-teman yang berbahagia, perpindahan panas dalam dinding datar yang besar di bab 1, perpindahan panas konduksi ya. Jadi untuk konduksi kita mempunyai persamaan seperti ini. X sama dengan min Ka dt per dx ya. Jadi ini sudah kita pelajari di bab 1. Jadi kalau kita mempunyai satu dinding datar sana X dan perpindahan panas dari temperatur tinggi T1 ke T2 maka Q X-nya ke arah sini, X sama dengan min Ka. Hanya nanti yang ini Ka dt per dx. Kemudian kita perluas ya, dari persamaan tadi. Jadi kalau di bab 1 kita fokus kepada mencari Q jika Ka dt per dx diketahui. Atau sebaliknya kita mencari dt per dx kalau Q, K, dan A diketahui. Atau bisa juga pertanyaan di bab 1 itu kita disuruh mencari K pada saat dt per dx, A dan Q-nya diketahui. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi problem di bab 1 itu persoalannya bisa dibolak-balik, apakah mencari Q, apakah mencari K, mencari A, atau mencari dt per dx. Gitu ya, itu untuk konduksi. Kemudian di bab 2, persamaan konduksi, ini tujuannya adalah kita ingin mencari, kalau di sini di bab 1 itu kita disuruh mencari titik di dinding kiri atau kanannya. Ya. Atau titik suhu di dinding kiri dan dinding kanan sudah diketahui, kemudian kita disuruh mencari Q. Pada bab 2 teman-teman, kita diminta mencari berapa suhu misalnya ya, suhu di titik tertentu. Kalau misalnya di sini X0, di sini X1, maka suhu di X0,25 berapa? Di X0,5 berapa? Di X0,75 berapa? Ya. Jadi suhu-suhu di sini ini berapa temperaturnya? Nah, ini yang kita sebut sebagai distribusi suhu atau profil suhu. Distribusi temperatur atau bisa juga disebut sebagai profil temperatur. Jadi nanti ketika ada kata distribusi temperatur atau profil temperatur itu maksudnya adalah seperti ini. Ya, di dalam sistem ini kita ingin mencari distribusi suhunya seperti apa. Nah, ini kita membutuhkan persamaan. Persamaan konduksi. Dasarnya adalah hukum termo, ya, hukum kekekalan energi. Ini hukum kekekalan energi. Bahwa laju konduksi panas pada sisi X ya, di sini, ya, sisi X dikurang laju konduksi panas pada X plus delta X, X plus delta itu yang ini, ya. Jadi yang kiri laju perpindahan panasnya dikurangi yang kanan, ditambah laju pembangkitan energi
itu akan sama dengan laju perubahan energi yang ada di dalam elemen. Persamaan ini kemudian kita ubah menjadi Qx min Q dot min Q dot X plus delta X plus E dot generation element sama dengan delta E elements per delta T kecil. Ini yang kita sebut sebagai energi total. Ini waktu. Ya. Oke. Dan delta E elemennya adalah E plus T delta T min ET ya, atau MCT T kecil plus delta T min T kecil sama dengan rho C kali A kali delta X kali delta T. Ya, delta T adalah T plus delta T min T. Ya, T pada T pada waktu setelah, ya, waktu sebelumnya dengan waktu sesudahnya. Ini perubahan suhu karena waktu. Kemudian E generation ya, sama dengan E generation kali volume dari elemen atau luas kali delta X, ini volume ya. Dan disubstitusikan ke persamaan menjadi Qx min Qx plus delta X plus E generation kali volume sama dengan rho C kali A kali delta X kali delta T, delta temperatur per delta waktu. Dan dibagi dengan A kali delta X atau volume, ya, diperoleh persamaan menjadi persamaan ini. Dan kemudian dibuatlah limit delta X mendekati 0 dan delta T mendekati 0 akan diperoleh persamaan konduksi satu dimensi. Ya. Do per do X dari K dot T per do X plus Q dot energy generation sama dengan rho C dot T per dot T. Ya. Kalau persamaan ini nanti bisa diperoleh, maka baru kemudian ketika ditanyakan berapa laju perpindahan panas konduksinya, kita gunakan rumus di bab 1 bahwa Q konduksi sama dengan min KA dt per dx, atau dt per dx ini juga bisa ditulis dot T per dot X. Dari mana dot T per dot X? Diperoleh dari persamaan konduksi ini. Ya. Teman-teman, kita lanjutkan. Nanti lebih detailnya silahkan baca bukunya, ya, buku textbooknya. Kalau kita perluas, karena ini tadi satu dimensi, ya, maka kita perluas menjadi 3 dimensi untuk koordinat kartesian atau rectangular coordinates. Ya. Jadi ini perpindahan panas dalam arah X, ini perpindahan panas dalam arah Y, ini perpindahan panas dalam arah Z. Kemudian ini energi generation-nya, ini perubahan energi ya, yang ada di dalam sistem. Ya, jadi ini dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3. Jadi ini untuk 3 dimensi. Ya, koordinatnya adalah X, Y, dan Z. Kemudian untuk silinder, ya, X, Y, Z-nya di sini, tapi koordinat silinder X-nya itu ya, adalah R kali cos V. Y-nya R sin V dan Z-nya ya Z. Persamaannya menjadi 3 dimensi juga, seper R do per do R dari KR do T per do R, ini dalam arah R. Kemudian seper R kuadrat do T per do V, K do T per do V, ini dalam arah V. Dan do per do Z, K do T per do Z, ini dalam arah Z. Jadi 3 dimensi. Plus energy generation, plus suku transient. Jadi ini suku transient. Untuk koordinat pula, ya, X-nya adalah R cos V sin theta,
Y-nya R sin V sin theta, dan Z-nya cos theta. Ya. X, Y, Z. R-nya jari-jari. Jadi V itu sudut yang dibentuk dari sumbu X, ini V. Kemudian untuk koordinat bola maupun silinder sama, sedangkan theta itu dibentuk dari Z-nya. Ya. Theta. Maka diperoleh persamaan untuk koordinat bola, ada suku R, suku V, dan suku theta. Ya, jadi 3 suku konduksi, maka ini juga 3 dimensi, plus E generation, plus suku transient. Ya, bisa dipahami. Maka teman-teman, tugas yang perlu diperhatikan dengan cukup seksama adalah pahami perubahan dari persamaan umum. Ya, jadi nanti tugas teman-teman adalah mencari persamaan yang lebih sederhana, karena kalau persamaannya ini Anda mau selesaikan langsung, ya, ini susah sekali. Dengan solusi eksak misalnya, itu susah sekali. Maka solusinya, penyelesaiannya adalah Anda sederhanakan. Persamaannya menjadi lebih sederhana. Dengan cara apa? Menggunakan asumsi yang tepat. Itu nanti belajar. Jadi tolong asumsi tidak hanya dicatat dan dihafal, tapi difahami, ya, dipahami. Karena asumsi ini akan digunakan untuk menyederhanakan persamaan umum menjadi persamaan yang sederhana. Kalau sudah persamaannya menjadi sederhana, maka diselesaikan persamaan diferensialnya tadi. Persamaan diferensial diselesaikan, ya, karena persamaannya diferensial, maka diselesaikan dengan cara integral. Jadi teman-teman sekarang sudah tahu salah satu manfaatnya belajar integral di kalkulus ini digunakan di sini. Oke. Kemudian kalau sudah persamaannya membentuk persamaan integral, baru terapkan kondisi batas dan kondisi awal. Jadi kalau persamaan diferensial ini Anda selesaikan menjadi integral tak tentu. Supaya Anda bisa selesaikan integral tak tentu ini, Anda terapkan kondisi batasnya, maka akan menjadi integral tertentu. Sehingga Anda bisa selesaikan, Anda bisa cari nilainya. Oke, kondisi batas yang ada itu ada satu, kalau dia constant surface temperature. Ya, jadi misalnya ini T 0,T ini maksudnya X0, T. X0 itu di sini. Jadi suhu di dinding sebelah kiri ini diketahui konstan. Misalnya alternatif lain, misalnya dalam soal itu diketahui constant surface heat flux. Ya. Jadi kalau dia constant surface heat flux itu artinya perpindahan panas di sebelah dinding kiri ini konstan, yaitu Qs. Ini diketahui biasanya. Kalau nanti misalnya constant surface heat flux itu artinya di sini diketahui. Dan ini sama dengan, karena di sini konduksi, min K dot T per dot X. Ini Anda masukkan A juga boleh. Min KA, ya, dot T per dot X pada X sama dengan 0. Membacanya seperti itu. Sama dengan Q, karena di sini flux, ya, flux. Ya, kemudian kalau di sini ada A, maka di sini dikalikan A. Ada coret menjadi persamaan lebih sederhana ini. Alternatif yang lain adalah Qs-nya, heat flux-nya konstan tapi 0. Ya, ini yang disebut adiabatik atau insulated surface. Jadi di sini tidak ada perpindahan panas, konduksi, Q-nya 0. Kalau Q-nya 0, ya di sini 0 misalnya, maka dot T per dot X-nya 0. Ini adalah kondisi batas pada saat adiabatik. Kemudian yang keempat, ya, itu konveksi.
Diketahui suhunya dan diketahui koefisien perpindahan panas konveksi H. Jadi perpindahan panas di dinding sebelah kiri ini K dot T per dot X pada X sama dengan 0 sama dengan H kali T tak hingga itu T fluidanya dikurangi T 0, T. Jadi T di dinding di sini. Oke, contohnya. Jadi kalau sudah paham teorinya, kita coba praktekkan. Jadi teman-teman, contoh heat flux. Ya, the heat flux that is applied to the left face of a plane wall. Ya, kita punya plane wall. Itu heat flux-nya sama dengan 20 watt per meter kuadrat. Wall is of thickness L-nya 10 mili. Jadi sana itu 10 mili. Thermal conductivity-nya 12 K. Jadi pada saat Anda membaca soal, Anda terjemahkan satu persatu kalimatnya, kemudian Anda ambil saripati informasi yang terdapat dalam setiap kalimat tersebut. Ya, Anda tulis. Oke, saya lanjutkan ya. Setelah K 12 watt per meter Kelvin, maka diketahui berikutnya. If the surface temperature of the wall are measured to 50 degrees Celsius on the left side, jadi di sini TS1 permukaan sebelah kiri diketahui 50 Celsius ya. And 30 degrees Celsius on the right side. Jadi di sini TS2-nya sama dengan 30 derajat Celsius. Pertanyaannya adalah, do steady state condition exist? Apakah kondisinya ini steady state? Steady state sekali lagi artinya tidak ada perubahan. Ya, misalnya perubahan T terhadap waktu tidak ada. Artinya kalau surface-nya di sini 50 ya 50 terus. Kalau di sini di titik ini suhunya 30 ya 30 terus. Ya. Di sini ya berubah, berbeda, tidak 50, tidak 30 gitu loh. Ini juga di sini juga berbeda. Ya, tapi di satu titik ketika suhunya tidak berubah terhadap waktu maka dia steady state. Ya. Titik di semua titik maksudnya, tetapi antar titik itu suhunya bisa berbeda. Oke, maka kita bisa buktikan ya, dari persamaan dari penyelesaian ini bisa diperhatikan ya. Jadi ini kita buat penyelesaian. Ini rumus umumnya, kita sebut sebagai rumus umum ya, atau persamaan umum. Kemudian kita buat asumsi. Yang pertama misalnya dia satu dimensi atau saya tulis konduksi satu dimensi. Maka ketika satu dimensi ini sama dengan 0, konsekuensinya gitu. Ini juga 0. Yang kedua, misalnya tidak ada energy generation sama dengan 0. Ya, jadi ini juga 0. Maka persamaannya menjadi ya, persamaannya disederhanakan. Persamaan yang sederhana menjadi do per do X kali K do T per do X itu sama dengan rho C do T per do T kecil. Oke. Ya. Kemudian kita lihat Q flux ya. Ini pada sebelah kiri, Q flux ini dari sebelah kiri. Q flux itu sama dengan 20. Dia sama dengan min K do T per do X. Dan kita lihat juga bahwa ya min K do T per do X ini sebesar 20. Ini konstan. Ya.
Jadi kalau ininya sebesar 20, maka do per do X, nilainya di sini 20. Ini kalau Anda turunkan terhadap X konstanta itu berapa nilainya? Dia 0. Kalau dia 0, Anda turunkan, dia sama dengan rho C dot T per do X. Sorry, dot T per dot T kecil. Jadi, dot T per dot T kecil itu sama dengan 0, maka dia steady state. Ya, bisa dipahami ya. Oke, saya lanjutkan. Contoh berikutnya. Konduksi panas pada dalam dinding datar. Consider a large plane wall thickness L-nya 0,2. Jadi di sini dari L0, X0 sampai X0,2 L-nya. Thermal conductivity-nya 1,2. Sudah diketahui, K-nya 1,2. A-nya 15 meter kuadrat. The two sides of wall are maintained at constant temperature. Jadi di sebelah kiri di sini 120, di sebelah kanan 50 Celcius. Oke. Kemudian soalnya adalah tentukan variasi temperature atau profil temperatur. Ya, atau distribusi temperatur within the wall and the value of temperature pada saat X 0,1. Ini suhunya berapa? T-nya berapa? Ya, jadi T sebelah kiri 120, T sebelah kanan 50, T pada 0,1, X 0,1 itu nilainya berapa? Itu pertanyaannya. Dan pertanyaan B adalah rate of heat conduction through the wall under steady condition. Jadi Q dotnya berapa? Oke. Dari soal ini kita perhatikan bahwa ada beberapa keterangan. Misalnya, jadi kita membuat asumsi. Di sini ditulis heat conduction is steady. Dari mana? Dari ini. Ya, di sini. Heat conduction is one dimensional. Ya, mengapa? Karena yang diketahui hanya satu dimensi ke arah X. Ya, ini satu dimensi. Ya. Kemudian juga diperkuat bahwa wall-nya is large relative to its thickness and thermal conduction both sides are uniform. Kemudian yang ketiga, thermal conductivity is constant. Ini justifikasi kita. Ya, sini. Nah, di situ juga tidak diketahui variasi konduktivitas thermalnya, maka buatlah asumsinya konstan. Kemudian yang keempat, tidak ada heat generation. Jadi kalau tidak ada informasi sama sekali mengenai heat generation, ya kita tulis tidak ada pembangkitan panas di situ. Oke, kemudian kita terapkan. Tulis persamaan umumnya. Oke, kemudian kita terapkan dengan asumsi yang tepat tadi. Apa itu? Steady. Jadi kalau steady ini 0. Ya. Jadi steady state. Kemudian heat conduction one dimensional. Jadi ini 0. Kemudian there is no heat generation, ini juga 0. Maka persamaannya menjadi do per do X kali K do T per do X sama dengan 0. Kemudian asumsi yang ketiga ini, thermal conductivity-nya konstan. Ya. Kalau K-nya konstan, maka K bisa dikeluarkan menjadi K do per do X kali do T per do X sama dengan 0. Ya. K ini sebuah konstanta dan nilainya tidak 0, maka nanti bisa dihilangkan menjadi do kuadrat T per do X kuadrat sama dengan 0. Atau juga bisa ditulis karena dia hanya satu dimensi menjadi D kuadrat T per dx kuadrat sama dengan 0. Ya. Jadi nanti do itu sebagai turunan parsial, sedangkan D kuadrat itu nanti lebih
Kemudian ada informasi berikutnya, ya, yaitu suhu di sebelah kiri 120 dan suhu sebelah kanan 50. Ini yang kita sebut sebagai kondisi batas. Ya. Kondisi batas. Jadi kita selesaikan dengan integral d kuadrat t per dx kuadrat sama dengan 0. Sebelah kiri diintegralkan, sebelah kanan diintegralkan. Ya. Jadi dt per dx sama dengan C1. Nih. Kemudian diintegralkan sekali lagi. Sebelah kiri diintegralkan, sebelah kanan diintegralkan menjadi Tx sama dengan integral C1 itu adalah C1X ditambah C2. Ini integral tak tentu. Dia masih mengandung C1 dan C2. Ini yang harus dicari dengan kondisi batas. Karena ada dua yang tidak diketahui, maka kita butuh ya, nanti aturan umumnya kalau ada dua yang tidak diketahui, maka kita perlu dua kondisi batas. Kalau misalnya ada 4 yang tidak diketahui, ya kita butuh 4 kondisi batas, dan seterusnya. Ya. Kemudian kita terapkan kondisi batasnya. Pada saat X sama dengan 0, kita masukkan, jadi C1 kali 0 plus C2. Dan itu nilainya adalah T1, yang nilainya tadi sebesar 120 Celcius. Jadi ini 120 Celcius. Kalau Anda ragu-ragu penggunaan Celcius, Anda langsung ganti ke Kelvin, boleh. Ya. Kemudian kondisi batas kedua, T pada L, yaitu C1 kali L plus C2 dimasukkan ke persamaan. T2-nya sama dengan C1 kali L plus T1, atau C1-nya sama dengan T2 min T1 per L. Kemudian kita masukkan persamaan umum tadi, Tx itu adalah ini C1 kali X ditambah C2, yaitu T1. Kalau sudah membentuk persamaan ini, maka kita tinggal masukkan pertanyaan tadi adalah berapa suhu pada saat X 0,1. Kita masukkan saja. T2-nya 50, T1-nya 120, dibagi L-nya 0,2, ini L, kali X-nya pada saat 0,1 meter, T1-nya 120. Dihasilkan 85 derajat Celcius. Mungkin ada pertanyaan di sini, Pak, kenapa ini tidak dibuat Kelvin? Ya boleh saja. Lebih amannya Anda buat Kelvin semua, boleh. Jadi delta itu mau Kelvin mau Celcius, ya deltanya sama. Tapi untuk kehati-hatian, ya bagi yang misalkan kurang dalam pengerjaan soal, kadang kurang teliti, itu Anda cermati sendiri ya. Kebiasaan Anda kalau misalkan kurang teliti, ubahlah itu menjadi Kelvin. Itu jauh lebih aman ya daripada Celcius. Di sini jelas ya. Jadi sekali lagi ini menyelesaikan soal yang A, yaitu variasi temperature. Ya, variasi temperatur di dalam dinding ini bentuknya adalah Tx C1X plus C2 atau berbentuk persamaan linear. Sehingga kalau kita gambarkan persamaan linear itu nanti jadi seperti ini. Ya, linear. Jadi nanti jangan aneh-aneh. Jangan membuat garisnya gini gitu. Untuk yang ini enggak, atau gini enggak, atau gini enggak. Di linear. Oke. Kemudian persoalan B, yaitu laju perpindahan panas di dinding. Di wall itu karena konduksi ya, rumus konduksi. Ini bab 1. Jadi sekarang Anda paham ya bagaimana hubungan antara bab 1 dan bab 2. Bab 1 min KA dt per dx. Tuh. dt per dx-nya kalau Anda sudah punya persamaan Tx ya.
Tx-nya itu adalah C1X tambah C2, maka dt per dx-nya itu adalah C1. Ini diperoleh dari mana ya? Dari yang soal tadi sebelumnya tadi ya, jawaban sebelumnya. Jadi sekali lagi, KA tertulis dt per dx-nya adalah C1. Dapatnya dari sini tadi. Atau C1 itu T2 min T1 per L. Ini C1. Sehingga Q konduksinya sama dengan KA T1 min T2 per L. Ya. Nanti tanda minusnya jangan lupa ya di sini minus. Ya, sehingga nanti di sini min T2 min T1, maka yang di sini sudah berubah jadi T1 min T2 karena ada minusnya tadi. Ya, saya lanjutkan. KA T1 min T2 per L, K-nya 1,2, A-nya 15, T1-nya 120, T2-nya 50, L-nya 0,2. Diperoleh nilai 6.300 watt. Ya. Ini adalah kondisi steady state ya, yang diperoleh dari soalan tadi. Kemudian contoh berikutnya. Kalau sudah paham, teman-teman. Kalau di soal sebelumnya itu, Tx-nya itu adalah persamaan garis linier. Ya. Ini diketahui temperatur distribusi suhunya pada satu dinding yang tebalnya 1. Jadi ini tebalnya 1. Ya. Itu Tx sama dengan A plus Bx plus Cx kuadrat. T-nya dalam Celsius, X dalam meter, A-nya diketahui 900 Celsius, B-nya min 300 Celsius per meter, dan C-nya min 50 Celsius per meter kuadrat. Ada uniform heat generation, ada Q-nya sekian, ada Q dot. Ya. Jadi pembangkitan panasnya diketahui. Kemudian A-nya 10 meter kuadrat. Rho-nya 1600, K-nya 40, Cp-nya 4 kJ per kilogram Kelvin. Nanti hati-hati di sini ada satuan kilojoule. Jadi pada saat Cp seperti ini, Anda sebaiknya mengubah Cp-nya itu dalam satuan joule per kilogram Kelvin, kesatuan dasarnya. Maka pertanyaannya yang pertama, tentukan laju perpindahan panas yang masuk ke dinding. Jadi Q dari sebelah kiri. QS1 berapa? Dan meninggalkan dinding QS2 ya, dengan berapa? Yang kedua adalah tentukan laju perubahan energi yang disimpan dalam dinding. Yang ketiga, tentukan time rate of temperature, perubahan suhu dari X0, 0,25, 0,5. Oke. Ini persoalannya. Ya, jadi di sini one dimensional conduction, asumsinya tadi sudah diketahui dari soal. Isotropic medium with constant properties. Ya, jadi kalau K-nya ya tidak ada informasi berubah terhadap material ya kita asumsikan konstan. Rho juga konstan dan seterusnya. Uniform heat uniform internal heat generation, Q dot-nya itu uniform. Maka dari persamaan kita peroleh Qin ya, Q masuk pada X sama dengan 0 ya, itu Qin. Di sini itu sama dengan min Ka dot T per dot X pada ya, nanti nulisnya seperti ini, pada X sama dengan 0. Itu artinya di sebelah kiri di sini. Q masuknya berapa? Ya, sama dengan min Ka dot T per dot X, tadi kita tahu ya bahwa Tx A Bx plus C kuadrat. Jadi Tx-nya A plus Bx plus Cx kuadrat. Maka dot T per dot X itu adalah A diturunkan 0, Bx diturunkan menjadi B, Cx kuadrat menjadi 2Cx. Atau B plus 2Cx. Itu dot T per dot X yang ini. Ya.
diketahui, A-nya diketahui, ya, B-nya diketahui, C-nya diketahui, X-nya 0, ya, karena dari sebelah kiri. Maka diperoleh Qin-nya 120 kW. Jelas ya di sini? Mungkin Anda bertanya, lupa kan persamaan umumnya nggak ada. Ya, karena di sini dari persamaan umum, Anda soalnya itu sudah langsung dipotong, diberitahu bahwa profil suhunya Anda dikasih tahu. Gitu loh. Jadi tidak perlu menggunakan persamaan umum. Jelas ya? Kemudian Qout-nya, min Ka dot T per dot X pada X sama dengan L, itu di sebelah kanan. Ya. Min, turunannya sama tadi, B plus 2CX, X-nya ganti L. Jadi diselesaikan min B plus 2C kali L-nya kali K kali A. Diperoleh 160 kW. Jadi kita bisa lihat bahwa dari sebelah kiri masuk berapa tadi? 120, keluar ke kanan 160 kW. Oke. Dari hukum kekalahan energi ini kita udah curiga loh, ini kok bisa masuknya 120 keluar 160. Kita terapkan lagi untuk soal yang kedua, bahwa E in dikurang E out plus E generation sama dengan E storage. E in-nya itu 120 sini. Ya, E generation-nya tadi sudah diketahui, kalikan volume, jadi E generation kan per volume, maka dikalikan volume, dikurang E out 160, maka di sini ada E storage-nya min 30. Ya. Kemudian yang ketiga, the time rate of change of temperature at any point in medium may be determined from the equation 221. Jadi persamaan umumnya tadi yang ini ya, kita selesaikan karena dia hanya konduksi satu dimensi, ini 0, ya, ini 0. Ini ada, kalau K-nya konstan ya nanti tinggal dikeluarkan kalau K-nya konstan, sehingga menjadi ini K-nya konstan, ya, K dot kuadrat T per dot X kuadrat plus, bisa langsung ganti ya, E-nya lambangnya biar sama dengan yang di buku, Q dengan rho kali C atau CP dot T per dot T kecil. Tuh. Kemudian saya bagi dengan, semua dibagi dengan K dan rho CP. Gitu. Atau dengan rho CP dulu saja. K di sini menjadi K per rho CP plus I dot per rho CP sama dengan dot T per dot T. Ini yang dicari. Jadi persamaannya ini diperoleh dari sini tadi. Ya. Kemudian kita juga sudah tahu bahwa dot T per dot X itu B plus 2CX. Kemudian diturunkan lagi, hasilnya do per do X dari B per 2CX itu adalah 2C. Jadi turunan keduanya yang ini dicari sama dengan 2C yang ini. Itu nilainya ini. Maka dot T per dot T, ya, K-nya sudah diketahui, nilai K 40, ini rho, ya, ini CP, kemudian dot kuadrat T per dot X kuadrat plus Q dotnya ini, ya, dibagi rho CP.
Maka dot T per dot X sekarang sudah dot T per dot T kecil, perubahan terhadap suhunya adalah min 4,69 10 pangkat min 4 derajat Celcius per detik. Ini perubahannya. Oke, jelas ya? Oke teman-teman, kalau sampai di sini sudah jelas, maka silakan nanti dipraktekkan, dilatih beberapa soal di bawah ini ya. Soal yang pertama misalnya sudah diketahui steady state condition, nanti membuat asumsinya tolong diperhatikan. One dimensional plane wall having thermal conductivity-nya ini, thickness-nya ketebalannya ini, with no internal heat generation. Jadi soalnya jelas, asumsinya jelas. Kemudian determine, tentukan heat flux ya. Heat flux itu laju perpindahan panas per satuan luas. Jadi nanti satuan di sini watt per meter kuadrat. Hati-hati karena di sini ada flux gitu. Kemudian and the unknown quantity for each case and sketch the temperature. Jadi ini ada beberapa soal loh ya. Nanti tolong perhatikan. Indicating the direction of the heat flux. Jadi nanti di sini diisi berapa nilainya, di sini berapa nilainya dan seterusnya. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua. Consider a large plane wall of thickness. Ini L-nya diketahui. Thermal conductivity-nya diketahui. Luasnya diketahui. Left side of the wall is maintained. Ini constant temperature dari sisi kiri diketahui. While the right side loses heat by convection. Jadi sebelah kanan bukan temperatur konstan tetapi konveksi ya. Surrounding theta hingganya 15, H koefisien perpindahan panas konveksi 24 watt per meter kuadrat Kelvin atau Celcius. Ini beberapa catatan, asumsi Anda juga bisa gunakan. Constant thermal conductivity, no heat generation, express soalnya adalah nyatakan persamaan diferensial dan boundary condition for steady one dimensional conduction through the wall. Jadi nanti silakan dibuat persamaan diferensial ya. Kemudian soal yang B, obtain a relation from the variation of temperature in the wall by solving the differential equation. Jadi persamaan yang A tadi yang sudah Anda peroleh Anda selesaikan. Kemudian evaluasilah heat transfer through the wall, ya ini Q. Jadi kalau di sini mencari Tx, ini mencari Q. Q-nya berapa? Q ada di bab 1, Tx di bab 2. Ya. Itu soal yang nomor 2, silakan dikerjakan. Soal yang ketiga. Consider a large plane wall thickness, L-nya diketahui 0,3, K-nya diketahui, surface area-nya diketahui, left side is subject to a net heat flux. Jadi sebelah kiri diketahui ini dari sebelah kiri yang ini ya. Ini sebelah kiri. Jadi bukan suhu konstan tetapi constant heat flux di sini. While temperature at the surface is measured to 80 degrees Celsius. Jadi di sini suhunya 80 Celsius. Assuming constant thermal conductivity, jelas ini asumsi. No heat generation, asumsi. Nyatakan differential equation of the boundary condition for the steady. Ya. Kemudian obtain a relation for the variation temperature on the wall by solving itu. Evaluate temperature of the right side. Jadi T di sini berapa, T2-nya berapa. Jadi soal nomor 2 dan soal nomor 3 ini ada kemiripan. Hanya yang diketahui boundary kondisinya berbeda. Anda latih menyelesaikan bersamaan dengan kondisi batas yang berbeda. Kemudian yang ketiga, ya, consider a plane wall thickness L, plane wall lagi, thickness-nya L, thermal conductivity-nya bervariasi. Sekarang yang bervariasi adalah K. The wall surface at X0, ini X0 jadi dinding, ya X sama dengan 0. Di sini ada T1 konstan. Kemudian pada XL itu T2 juga konstan. Jelas ya. Assuming steady one dimensional. Kalau one dimensional ya ini 0, ini 0.
obtain a relation void transfer rate through the wall. Jadi ini 0, ini 0. Kemudian Anda juga bisa menambahkan asumsi karena di sini tidak diketahui. Heat generation-nya nggak diketahui. Kalau tidak diketahui, Anda bisa buat asumsinya sama dengan 0. Jadi ini 0. Di sini tidak ada keterangan, misalnya steady atau transient atau berubah terhadap waktu, itu tidak ada keterangan. Maka ini bisa Anda asumsikan sama dengan 0 atau steady state. Ya. Jadi nanti persamanya menjadi do per do x k do t per do x sama dengan 0. Nah, kalau ini Anda integralkan menjadi k do t per do x sama dengan C1. Ya, atau do t per do x itu adalah C1 per K. C1-nya ya, K-nya adalah K0 kali 1 plus PT kuadrat. Kemudian nanti baru Anda integralkan. Tuh. Atau ya, sebelum Anda integralkan, yang fungsi T Anda buat dulu T. Anda kelompokkan dulu. Yang sukunya sama. Jadi K0 kali 1 plus PT kuadrat dot T atau DT sama dengan C1. Baru Anda integralkan. C1 dx. Ya. Tuh. Jadi nanti yang terakhir ini yang Anda integralkan. Kenapa? Karena kalau ini Anda integralkan langsung, ini keliru di sini. Di sini ada T kuadrat, ada T. Ya. Padahal di sini nanti pengennya do X, jadi T ini fungsi dari T yang di sini. Maka dia harus disamakan sukunya. Oke, jelas ya? Silahkan dilatih. Oke, demikian yang saya sampaikan. Biasakan usaha teman-teman dan juga doa secara sungguh-sungguh supaya ilmu yang kita pelajari memberi manfaat bagi kehidupan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.